Polemik reformasi di tubuh Polri terus bergulir, termasuk yang ramai belakangan soal pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Merespons hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo belum mengirimkan surpres terkait hal tersebut. Bagaimana kelanjutan reformasi di tubuh Polri ini? Lantas jika nantinya Kapolri diganti, bagaimana mekanismenya? Kita bahas ya. Melalui pesan suara, juru bicara Presiden sekaligus Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, Sabtu 13 September 2025 menjelaskan soal surat Presiden atau surpres pergantian Kapolri. Berkenaan dengan surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi belum ada surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri. Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada atau tidak ada surpres tersebut. Sejatinya kabar sudah adanya surat Presiden atau surpres untuk pergantian Kapolri berembus kencang sejak Jumat 12 September 2025. Namun dengan belum adanya surpres tersebut dapat dipastikan bahwa Jenderal Listio Sigit Prabowo akan tetap menjabat Kapolri sebab Presiden Prabowo Subianto belum akan mengganti Listio dengan yang lain. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menilai rencana pergantian Kapolri cukup logis. Meski demikian, ia mengingatkan agar pergantian Kapolri tidak dijadikan sebagai agenda politik untuk mempercepat militerisasi di berbagai bidang, termasuk bidang keamanan. Sebaliknya, pergantian harus ditempatkan dalam kerangka politik demokratis, sebab keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan ranah kepolisian yang harus dilaksanakan dengan pendekatan sipil. Adapun pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 11 ayat 1 menyebutkan Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dijelaskan juga melalui pasal 11 ayat 2 usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR disertai dengan alasannya. Secara prosedur dalam pasal 11 ayat 3 disebut respons atau usulan yang diajukan Presiden wajib diberikan dalam kurun waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak surpres diterima DPR. Sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 3. Jika DPR tidak memberikan jawaban dalam waktu yang ditentukan, calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh DPR. Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR. Lebih jauh soal reformasi Polri dan pembentukan timnya, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PHBI Julius Ibradi mengingatkan agar prosesnya harus konstitusional dan jangka panjang. Mandatnya itu konstitusional, maka perbaikan sistem dan struktur tidak boleh kasuistis. Saya tidak memandang bahwa kalau urgensi ada, setiap lembaga urgensi evaluasi penting setiap hari. Tetapi apabila kita mendasarkan evaluasi dan perbaikan sistem ini secara kasuistis, maka saya pastikan ini akan bernasib seperti tim pencari fakta, tim gabungan, tim independen ini itu yang sekali selesai dan tidak bisa menyentuh akar persoalan secara fundamental. Dan akibatnya perbaikan itu tidak akan menyentuh sistem dan struktur. Dan dengan demikian saya akan pastikan akan terjadi keberulangan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Makanya harus terinstitusionalisasikan, harus berjangka panjang dan blueprint sudah ada. Jadi bentuklah kebijakan, bukan tim-tim yang sifatnya kasuistis begitu. Sebelumnya desakan mereformasi Polri semakin kencang disuarakan publik pasca penanganan unjuk rasa oleh Polri yang dinilai berlebihan pada akhir Agustus lalu. Desakan reformasi ikut disuarakan para tokoh dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB yang merupakan gabungan para tokoh agama dan akademisi saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 11 September.
Sahabat Kompas, reformasi Polri yang dicanangkan sejak 1999 dan menemukan momentum dengan pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sekarang TNI pada 2002 terus digaungkan. Namun reformasi yang salah satu tujuannya mengubah karakter polisi menjadi polisi sipil yang tidak lagi berada dalam budaya militeristik tak kunjung terwujud. Sekarang apakah kamu optimistis reformasi Polri ini bakal terlaksana?